Baik banget dong. Oke. Gak apa-apa, tanya-tanya. Bentar lu, tanya. Oke, di teori ini katanya kita kan berdasarkan dengan Sandra Dewi. Gak tahu HP gue di situ. Gak apa-apa, lanjut aja. Oh ya guys. Ntar bikin ini gak? Bloopers. Sandra Petronio. Oke, ayo lanjut. Pegang HP kali ya, kamu. Nggak ada pembukaan lu kayak tadi kan udah cerita-cerita gitu. Apa cerita kayak yang tadi kok? Iya, Ntar gue selipin dikit aja. Oke, di video kali ini kan kita bakal ngebahas tentang teori manajemen privacy communication yang dikembangkan oleh Sandra Petronio, di mana ini menyangkut pautkan dengan sosial media. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apakah kalian pernah merasakan hal itu dalam sosial media? Sebelumnya aku tanya dulu deh, kalian pakai sosial media apa enggak? Pakai dong. Enggak sih. Enggak. Pakai lah yang jelas. Pakai. 90% di dunia masih Saya Iya, introvert pasti. soalnya. Enggak, itu bohong banget sih. introvert. Oke, mulai dari Iska dulu. Iska pakai sosial media apa? Kalau aku sih pakai Instagram, TikTok, Yes. WhatsApp, Line, Telegram. Oke, itu buat kayak WhatsApp, Line gitu buat komunikasi kali Iya, ya. betul. Terus kalau Cece pakai apa? Kalau gue sih pakai TikTok, Instagram, Line, Telegram, Twitter, Facebook, apalagi ya? Semua lah, LinkedIn semua, mungkin LinkedIn, semuanya ya. semua LinkedIn. dimasukin ya. Tantan. Perlunya, tapi Ini aja ya. Ya, oke. Oke. ketahuan lagi. Iya. Oke, menurut kalian ya, privacy kalian di sosial media itu penting nggak sih? Kayak misalnya nomor telepon, nama username atau apalah, kalau password udah pasti penting ya. Menurut kalian gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kalau untuk nomor telepon itu sih mungkin penting ya. Nomor telepon itu Lanjut. nomor telepon itu adalah salah satu terpenting menurut aku. Kalau misalnya username itu kan kayak semua orang juga tahu kan username kita apa, kan bisa di Instagram gitu kan. Iya. Gitu sih kurang lebih. Kalau dari Cece sendiri ya? kalau gue pribadi ya penting sih, pasti banget nomor tuh ya. Karena kan gue nggak suka diganggu ya, kayak di telepon tiba-tiba, di chat apalagi sama orang yang nggak dikenal tuh kayak gue risih gitu loh orangnya. Oke, kalau dari privacy kayak gitu penting, berarti kalau misalnya komunikasi kalian lebih prefer kemana nih? Ke Instagram, ke WhatsApp, ke Line atau kemana? Kalau komunikasi ke WhatsApp sama Line, Ya. sama Line. Kalau Instagram hanya kayak untuk ngepost foto, mengabadikan momen ya kan. Apalagi sekarang di Instagram itu ada fitur arsip kan, jadinya Bisa ngeliat, masa iya. lalu. Oh iya, mas siapa nih? Masa lalu. Oke. Nah, kalau misalnya Cece gimana tuh? Lebih prefer mana? Ke Instagram, WhatsApp, Line atau kemana kalau untuk chattingan ya? Kalau chattingan sama orang yang nggak dikenal sih lebih prefer ke DM ya, DM Instagram, karena itu nggak masuk ke privacy gue banget. Tapi kalau misalnya emang udah kenal, udah tahu nih gue siapa, atau teman kelas atau kuliah, mungkin prefernya di Line. Kalau WhatsApp untuk orang-orang terdekat aja sih. Oke. Terus kalau misalnya dari segi privacy nih ya, kalian sendiri kalau masalah privacy nih ya, kalian sendiri pernah ngalamin kayak disebar lewat sosial media nggak sih rahasianya? Pernah nggak? Sejauh ini sih aku belum pernah ya, alhamdulillahnya belum pernah. Oke, belum pernah ya, berarti ya Aman banget. Santai. Oke, apalagi kayak kalau sekarang tuh banyak banget yang menggunakan second Second Oh iya, account. karena itu Itu fungsi untuk second account. rahasia kita lah. Iya, benar banget. Di second account itu ada teman dekat. Iya, Close misalnya friend. close Tapi friend lagi. hati-hati sama close friend. Iya. Close friend. Sekarang lagi zaman banget close friend nyebarin rahasia ke ke orang luar, maksudnya bisa disebarin. Makanya kita hati-hati dalam memilih teman dekat atau close friend di Instagram atau di sosial media manapun, karena serem banget.
Bener banget, serem sih. Lanjut ke topik kedua, kita lanjut ke batasan privacy. Oke, batasan privacy kalian tuh gimana dalam sosial media ini? Kalau gue ya batasan gitu tuh kayak gini, misalnya pasti setiap kita nih mau Uci, mau Iska pasti punya batasan nggak sih? Kayak ada informasi-informasi yang emang harus disimpan sendiri nih sama diri kita. Kayak misalnya privacy tentang keluarga, pasti dong keluarga kan disimpan sendiri. Terus tentang nomor NIK atau identitas misalnya, atau nomor rumah, alamat, itu pasti banget disimpan sendiri kan, gak mungkin diceritain ke orang lain. Nah kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut Rizka? Betul banget. Nambahin juga ya, kalau misalnya menurut gue batasan privacy itu kayak misalnya cita-cita kita nih, kita kan suka bikin snapgram gitu kan di Instagram. Nah jangan sampai di snapgram itu tuh kita kayak ngebocorin semua yang kita alamin gitu loh. Ya karena itu bahaya banget. Ya apalagi kayak misalnya sekarang kalau misalnya kita sebagai public figure nih ya, kita nge-post lagi di mana, lagi lokasinya lagi di Depok nih, lagi di sini. Kadang-kadang suka ada aja fansnya yang nyamperin gitu kan. Betul. Kayak gak banget gitu. Benar banget sih, untungnya kita bukan public figure. Kita orang biasa aja. Kita orang biasa. Aja, jadi kayak aman-aman aja. Aman lah ya. Ya aman. Jadi kayak menurut kalian orang yang kasih ide. Please know it's too late. Privacy ya, tentang privacy ya. Kalau misalnya privacy ini apa sih? Bentuk tubuh, wajah itu termasuk privacy nggak sih menurut kalian? Kayak gue baca tadi ada kayak apa sih? Kayak Body shaping, body shaping bahasanya. Oke. Sekarang ada satu lagi pertanyaan nih ya. Menurut kalian sekarang kan banyak banget orang yang nge-post OOTD atau kayak fashion diri sendiri gitu di Instagram. Menurut kalian wajar nggak sih seseorang mengomentari tentang fashion orang lain gitu di Instagram? Gue mau jawab kali ya. Menurut gue kalau misalnya mengomentari di sosial media itu kayak lebih harus berhati-hati nggak sih, kayak kita tuh harus tahu nih tutur kata kita tuh menyakiti orang lain atau enggak. Itu juga kayak kan kadang kita ngomong pelan aja tuh bisa nyakitin orang lain gitu loh. Kadang kan karena kita nggak tahu apa yang sedang orang itu alami. Apalagi kalau diketik. Bener, kalau diketik kan nggak tahu nadanya kan. Misalnya dia Salah ngetiknya paham kayak gitu ya. kayak ih kok kamu gendut banget, padahal dia cuma kayak ih gendut banget, kayak bercanda gitu kan. Tapi jadinya kayak ih gendut banget sih, itu kan berarti kan udah beda lagi kan. Nah, karena itu kayak kalau mau komentarin di sosial media sih menurut gue lebih hati-hati ya, karena bisa nyakitin orang lain juga gitu. Wajar sih wajar ya, cuman bener kata Cece harus lebih hati-hati. Kalau dari pandangan kalian seperti itu ya. Iya benar banget. Dinding Pak Diding. Lagi pertanyaan. Apa? Coba baca is ada apa lagi di sana? Ada apa lagi di sana yang bisa ditanya? Aku mau nyebutin yang buku itu tidak jadi. Enggak, males. Bentar ya. Hai. Apa lagi? Yang dari lu apa? Batasan bebas. Kebalikannya aja dari yang tadi. Kan tadi yang post, sekarang kan nggak mau post kayak Oh iya, coba yang kalau yang secure ya. Nah, kalau misalnya tadi Nah, kalau misalnya tadi ngebahas tentang apa ya, mengumbar-umbar pakaian, sekarang kita bahas tentang yang orang yang gak mau mengumbar-umbar pakaian yang dipakai karena postur tubuhnya. Nah, kadang juga ada orang yang merasa bahwa postur tubuhnya itu adalah privacy gitu. Ada juga yang kayak, ih gue ini gendut nih, gue gak mau tampil di Instagram, jadi mau gitu. Nah, menurut kalian orang kayak gitu tuh harusnya gimana gitu? Tadi lu pakai apa? Masih tanya apa sih? Panjang banget anjing. Dia nggak inget lagi pertanyaan. Iya. Ini kalau lu
ngepost di Instagram bilangnya kan privacy, tapi padahal dia insecure gitu, kayak insecure gitu. Mungkin menurut dia privacy, kenapa menurut lo gimana kan? Lo jawab duluan. Gue mau jawab ya. Mungkin menurut gue pribadi, bahkan gue pernah ngerasain juga kayak orang itu tuh mungkin insecure, bukan sepenuhnya privacy gitu ya. Lebih ke ini nggak sih, nggak pede nggak sih, ya nggak sih? Apa ya? Lu dulu ulang. Lu dulu ya udah. Kalau misalnya insecure atau dia merasa bahwa tubuhnya itu privacy, mungkin gue juga dulu pernah ngalamin ya, tapi itu gue lebih ke insecure sih. Jadi kayak gue merasa, gue takutnya nih kalau misalnya gue menunjukkan badan gue nih di Instagram atau sosial media lainnya, orang tuh ngeliat gue jadi gue jelek nih fisiknya, gue gendut, gue nggak cantik. Tapi ya itu lebih nggak kepede nggak sih, kayak nggak pedean. Menurut lo gimana? Iya, kayak mungkin menurut gue ya, kalau misalnya orang kayak gitu tuh, kita tuh kayak gue nggak boleh parah. Biar overthinking. Itu mungkin overthinking orangnya aja. Mungkin itu tuh cuma kayak di pikiran dia doang gitu. Kan kita nggak tahu juga ya di orang tuh mikirnya kayak gimana gitu. Ya emang kadang itu kita tuh mau ngepost badan sendiri aja ke sosial media tuh kayak rasanya ini privacy gue doang yang tahu bentuk tubuh gue gitu. Jangan sampai orang lihat terus ngatain gue gitu, takut banget gitu. Benar, tapi lebih ke ini aja nggak sih, kayak kan kalau di Indonesia lebih hati-hati kali ya kalau mau ngepost kayak bajunya nanti Tertutup. suka ada manusia-manusia iseng ya yang komennya di Instagram. Nah, atau enggak ya kan ada aja orang yang komen gitu. Iya benar banget. Oke, lu ngomong penutup apa kek? Oke teman-teman, itu dia perbincangan kita bersama Iska dan Cece. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang lagi bersama Abi dan Febri. Terima kasih Cece dan Iska. Makasih juga. Dadah. Jangan lupa pakai masker. Oh iya, pakai masker lagi ya. Dan dari kerumunan. Pamit ya Bu. Ya. Dadah. Dan stop dulu ya. 13 menit.